Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kisah yang mengajarkan kita tentang indahnya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang duduk-duduk di bawah sebuah pohon. Tiba-tiba ada dua orang pemuda yang mengapit satu pemuda yang sangat lusuh, letih. Dua pemuda itu mendatangi Umar bin Khattab dan mengatakan dengan nada yang sangat marah dan tinggi, "Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tegakkan hukuman atas orang ini karena orang ini telah membunuh ayah kami." Begitu kata dua orang pemuda ini. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, "Benarkah itu, wahai pemuda?" Maka pemuda yang letih itu mengatakan, "Benar." "Bagaimana ceritanya?" Pemuda itu mengatakan, "Saya datang dari tempat yang sangat jauh untuk menyelesaikan urusan kaum saya. Saya letih dan saya beristirahat di bawah sebuah pohon dan saya ikat unta saya. Kemudian saya tertidur. Tali unta itu terlepas dan unta itu ternyata merusak kebun milik ayah dari dua pemuda ini. Maka sang bapak tersebut, ayah tersebut marah dan akhirnya membunuh unta saya. Saya kemudian melihat unta saya terbunuh, saya marah. Kemudian tanpa sadar pada akhirnya saya bunuh ayah dari dua pemuda ini." Maka dua pemuda itu pun mengatakan, "Engkau sudah mendengar ya Amirul Mukminin, tegakkan hukuman atas orang ini, kisah seorang ini." Lalu Amirul Mukminin mengatakan, "Bagaimana sekarang?" Kata sang pemuda yang lusuh itu yang mengatakan, "Amirul Mukminin Umar bin Khattab, izinkan saya pergi 3 hari saja untuk menyelesaikan urusan kaum saya. Setelah itu saya akan kembali ke sini," katanya. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Siapa yang menjadi penjaminmu?" Pemuda itu mengatakan, "Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian orang mulai ramai, "Bagaimana bisa? Penjaminnya Allah, kalau dia bohong bagaimana? Dia tidak boleh pergi, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab." Tapi kemudian tiba-tiba salah seorang pemuda yang sahabat Rasulullah SAW juga, namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, mengangkat tangan dan mengatakan, "Saya yang akan menjadi penjamin bagi pemuda itu." Mulai ributlah antar sahabat. "Salman, apa-apaan ini? Kalau dia berbohong bagaimana? Engkau yang akan kena hukumannya." Tapi Salman percaya pada pemuda ini. Pemuda ini akhirnya pergi 1 hari, 2 hari, sampai hari ketiga orang-orang sudah mulai gelisah. Tidak datang orang ini. Kalau orang ini tidak datang, artinya Salman yang akan dihukum. Ternyata dari kejauhan terlihat ada seorang pemuda yang terseok-seok, berjalan terjatuh sampai berdiri di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar berkata, "Kenapa engkau datang? Apa yang terjadi sesungguhnya? Engkau bisa saja kabur, tidak perlu datang lagi ke sini." Orang itu mengatakan, "Aku berusaha luar biasa untuk bisa sampai ke tempat ini tepat waktu. Tungganganku mati sekarat di gurun pasir. Aku berlari sekuat tenaga agar sampai ke tempat ini." "Kenapa?" kata Umar. "Agar tidak ada orang di luar sana mengatakan umat Islam adalah orang yang tidak bisa dipegang ucapannya. Aku ingin membuktikan bahwa aku seorang muslim dan aku sungguh-sungguh dengan ucapanku. Aku menepati janjiku," katanya. Maka semua orang pun bertakbir, Allahu Akbar. Lalu Umar bin Khattab bertanya pada Salman Al-Farisi, "Wahai Salman, kenapa engkau mau menjadi penjamin bagi orang ini?" Salman mengatakan, "Agar jangan sampai ada orang di luar sana mengatakan umat Islam tidak lagi peduli dengan saudaranya. Aku seorang muslim dan aku diajarkan untuk peduli dengan saudaraku, menanggung beban saudaraku." Maka semua orang bertakbir, Allahu Akbar. Lalu tiba-tiba dua pemuda ini mengatakan, "Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kami maafkan kesalahan dari pemuda itu." "Kenapa?" kata Umar bin Khattab. "Agar jangan sampai di luar sana ada yang mengatakan orang Islam tidak suka memaafkan orang lain. Kami muslim dan kami diajarkan untuk memaafkan kesalahan orang lain." Dan semua orang terharu dan bertakbir, Allahu Akbar. Dari kisah ini kita bisa mendapatkan pembelajaran luar biasa. Ketika seorang muslim menunjukkan akhlaknya, akhlak islaminya, lihatlah betapa indahnya kehidupan ini. Dan mengajarkan pada kita semua betapa indahnya ukhuwah Islamiyah. Saya Oki Setiana Dewi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa semuanya ya. Isi storytellingnya juga luar biasa. Dah, pemirsa, yang ketemu lagi bersama saya Diki Chandra, saya Wika Salim, Kromoson juga Teh Oki di Ita Sawit BHE. Semangat deh, duduk dulu. Duduk Oki. Wah.
Tapi Kak Oki tuh kan ciri khas banget, kayak pembawaan Kak Oki tuh selalu memang, pokoknya kalau yang kayak gini nih, aku tuh udah pasti, oh ini Kak Oki nih. Jadi kayak kita tuh kayak denger dongeng, karena kan biasanya kalau apalagi anak kecil, kalau denger dongeng tuh otomatis mereka tuh langsung kayak nyimak gitu. Sebenarnya nggak dikonsepin begitu sih, tapi karena memang suka sirah, suka sejarah. Iya. Kan dulu juga Oki guru TPA di sebelum dunia-dunia begini lah. Jadi dulu tuh zaman SMA guru TPA yang emang ngajarin anak-anak tuh kisah-kisah Nabi gitu. Terus akhirnya akhirnya kebawa. Cuman akhirnya jadi enak untuk mengambil kisah. Jadi dari kisah kan kita ada pelajaran, ada hikmah. Baru nanti kita bedah hikmahnya, kita kaitkan dengan kehidupan kita yang sekarang kayak gitu. Tapi benar nggak sih masa kecil Teh Oki itu Mbak Oki apa di Batam dulu ya? Iya betul. Betul ya? Papa tuh Jawa, ibu tuh orang Palembang, tapi lahirnya di Batam sampai usia 16 tahun. 16 Jadi tahun. Oki sama Dade tuh tinggal di Batam, Kepulauan Riau. Berarti Isis lahir di sana Di Batam semuanya. Di Batam semua. Semua di Batam. Oh saya enggak sih? Iya ya beda Ya kan bukan keluarganya juga. Pengen diajak-ajak aja, heran deh. Aku juga penasaran kan Kak Oki kan dulu bener nggak sih Apa tuh? sempat meniti karir sebagai model. Itu gimana ceritanya? Iya memang dulu saya sempat jadi Bukan model. Kang Diki, bukan Kang Diki, Kak Oki. Oh, iya, Maaf iya. ya. Sorry. Iya, jadi waktu kecil itu suka banget namanya di bidang seni. Iya. Nyanyi, nari, acting, pokoknya seni lah, senang banget. Iya. Nah akhirnya pernah ada satu kejadian, pulang ngaji ini masih ingat banget, ada orang tuh kayak pegang kamera tuh Kang Teh. Wah kesempatan masuk TV, akhirnya bergaya-gayalah di situ kan. Terus ibu bilang kamu tuh ngapain tiap sore gaya-gaya di situ, itu orang lagi ngukur jalan kan. Dia suka foto-foto. Iya, tahu. Jadi narsisnya tuh udah ada dari kecil, sampailah di usia 13 tahun, itu Oki udah jadi MC pada saat itu. MC macam-macam, MC Bayi Sehat, MC Festival Band, MC Gathering perusahaan. Jadi MC segala macam jenis Nah itu masih di Batam. acara. Nah iya, nah itu latihan public speakingnya di situ dari usia 13 tahun itu. Oke. Gitu. Pantesan jago, Iya, udah mau pantesan, nguasai. udah enak banget. Pada saat jadi model ataupun MC atau segala macam waktu itu mohon maaf belum sempat berhijab Belum. ya? Berhijab. Belum berjilbab karena memang tadi itu bahwa background keluarga tuh umum, bukan Oke, dari iya, dunia paham, pesantren. paham. Jadi kita nggak pakai jilbab, tapi yang namanya sholat 5 waktu, ngaji itu harus apapun yang terjadi. Makanya orang-orang sempat nih orang kok bajunya begitu ke kamu sholat gitu. Tapi itu yang ngejaga banget sih Teh Kang. Jadi sholat itu yang ngejaga banget mengarahkan tiang. hidup kita tuh insya Allah ya dijaga oleh Allah gitu. Apa sebetulnya? Tapi hidayah ini biasanya suka ada transisi apa yang Betul. membuat seseorang bisa Berubah. hijrah atau bisa Iya. berubah atau punya keinginan untuk bisa lebih baik. Oke, pakai jilbab usia 16 tahun. 16 tahun. Biasanya orang itu mulai berubah dalam hidupnya karena banyak hal. Ada karena dia terlalu bahagia, kok gini-gini aja ya hidup, kayaknya kok hampa. Ada dia berubah karena itu. Ada karena ajakan teman, ikut-ikutan teman, pergaulan, ada. Ada karena dia memang belajar sehingga dia berubah. Ada karena ada kejadian sedih dalam hidupnya yang buat dia berubah. Nah, Oki golongan orang yang ada kejadian sedih dalam hidup. Pada saat itu, ibu itu dikatakan oleh dokter menderita autoimun pemphigus vulgaris yang kulit seluruhnya melepuh seperti orang habis terbakar. Jadi kalau kita pakai baju, ibu pakai baju, bajunya dilepas, kulitnya terangkat juga. Ya Allah. Kalau tidur di spray, yang bangunnya ya nempel di spray kulitnya gitu. Jadi itu penyakit yang luar biasa sih. Oke, harus cerita 16 tahun Oki pindah ke Jakarta sendirian. Karena ingin mengejar cita-cita menjadi seorang artis pada saat itu. Namun 6 bulan di Jakarta pada saat Oki usia 16 tahun pada saat itu ibu sakit sehingga ibu harus dibawa ke Jakarta dan Oki merawat ibu di Jakarta. Papa bersama adik-adik di Batam. Nah, berbulan-bulan lamanya ibu dirawat di rumah sakit, kami menyaksikan berbagai macam kematian di rumah sakit. Jadi tiba-tiba pasien depan sakaratul maut, pasien sebelah kiri udah nggak ada gitu. Jadi itu titik balik dalam kehidupan yang ya nih harus berubah nih, harus menjadi lebih baik. Setiap hari nangisnya di musola di lantai atas rumah sakit, karena nggak boleh nangis depan orang tua yang sakit kan. Nggak boleh, kita harus kuat, pura-pura kuat. Jadi menangis pada Allah dan mengatakan, ya Allah saya nggak mau apa-apa, saya cuma mau doa saya didengar olehmu supaya ibu saya sembuh ya Allah. Maka apa caranya? Oke, remaja berpikir menjadi perempuan yang solehah itu insya Allah doanya didengar oleh Allah yang ibu bisa sembuh. Jadi di rumah sakit itulah pakai jilbab. Luar biasa.
biar kita tahu yang luar biasa apalagi nanti. Jangan Iya. kemana-mana, tetap di eTokyo Show. with PHX.